Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik salatullahi wa salamuhu alaihi. Puji serta syukur marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Para jamaah Masjid Darul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan amalan sedikit tapi rutin dilakukan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, 'alaikum minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mal ila Allahi ma duhima 'alaihi wa in qalla." Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk melakukan amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang beliau contohkan kepada kita. Al-Qamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak. Amalan beliau adalah amalan yang rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau lakukan." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Apabila seseorang meninggalkan amal solih yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya dalam keadaan bersafar atau uzur syar'i lainnya, maka dia akan tetap memperoleh ganjarannya. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim, tidak berpergian dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Kadang kita memang mengalami masa lemah semangat dan kadang pula futur atau malas beramal. Sehingga agar amalan kita terus-menerus ada pada masa-masa tersebut, maka dianjurkanlah kita beramal secara kontinu walaupun itu sedikit. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futur atau malasnya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah petunjuk Nabi SAW, maka dia berada dalam petunjuk. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk tersebut, sungguh dia telah menyimpang. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Al-Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 99.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Daratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.